Gerbang Inna Perang lillah Dunia Ketiga terbuka lebar wa inna ilaihi ketika gugurnya raji'un. seorang pemimpin mengguncang dunia. Dunia terdiam, bukan karena damai, melainkan karena takut. Dalam satu malam yang mengubah sejarah, kabar mengguncang planet ini, seorang pemimpin simbol perlawanan global gugur, bukan sekadar tokoh negara. Bukan hanya kepala pemerintahan, ia adalah ikon ideologi, simbol perlawanan, dan pusat gravitasi kekuatan regional. Nama itu dalam berbagai skenario dan analisis kerap dikaitkan dengan Ayatollah Ali Khomeini. Dan sejak detik kabar itu menyebar, jarum jam sejarah seolah dipaksa berlari lebih cepat. Dunia Jiangbang. Titik tanpa kembali. Gugurnya seorang pemimpin bukan sekadar kehilangan manusia, ia adalah runtuhnya keseimbangan. Dalam geopolitik global, ada figur yang berfungsi seperti penahan gempa selama mereka berdiri. Konflik tertahan, namun ketika figur itu tumbang, tekanan yang selama ini dipendam meledak ke segala arah. Reaksi berantai pun dimulai di Timur Tengah, sirene perang meraung di Eropa. Pasar keuangan limbung di Asia, negara-negara mulai menghitung ulang posisi mereka. Dan pusat kekuatan dunia. Nama Donald Trump kembali muncul dalam pusaran kontroversi, ancaman, dan kalkulasi militer. Timur Tengah. Api yang disiram bensin, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi ladang konflik kini berubah menjadi tong mesiu terbuka. Iran dalam berbagai analisis strategis tidak hanya dipandang sebagai negara, tetapi sebagai poros kekuatan ideologis dan militer ketika pemimpin tertingginya gugur. Narasi balas dendam menjadi bahan bakar utama mobilisasi massa dan militer. Kelompok-kelompok sekutu regional bersiap, rudal, drone. Dan pasukan proksi menjadi bahasa diplomasi baru dan satu nama selalu muncul dalam setiap perhitungan risiko, Israel. Setiap serangan kecil berpotensi memicu eskalasi besar, setiap salah hitung bisa berujung perang terbuka antar negara. Amerika Serikat dan bayangan perang global sebagai kekuatan militer terbesar dunia. Amerika Serikat tak bisa berdiri di luar pusaran, pangkalan militer siaga, armada laut bergerak, aliansi dipanggil. Namun masalahnya bukan hanya satu kawasan. Ketika AS bergerak, dunia bergerak bersamanya baik sebagai sekutu maupun sebagai penantang. China diam yang mengancam di balik layar. Dua kekuatan besar memilih diam, namun dalam geopolitik, diam bukan berarti netral. China menghitung kepentingan ekonomi dan jalur energinya, Rusia membaca peluang untuk memperluas pengaruh. Jika satu konflik regional berubah menjadi perang besar, blok-blok kekuatan dunia akan terbentuk kembali seperti era Perang Dingin, tetapi dengan senjata yang jauh lebih mematikan. Perang Dunia Ketiga tidak diumumkan, tapi dimulai tidak akan ada deklarasi resmi, tidak ada pidato pembukaan. Perang Dunia Ketiga jika terjadi tidak dimulai dengan kata-kata, melainkan dengan gangguan listrik, serangan siber, runtuhnya ekonomi, dan konflik simultan di banyak titik dunia. Dan gugurnya satu pemimpin besar bisa menjadi pemicu simbolik, tanda bahwa aturan lama telah runtuh dunia. Bertanya, siapa selanjutnya? Ketakutan terbesar bukan pada siapa yang gugur, melainkan siapa yang akan menyusul. Karena ketika pemimpin menjadi target, tak ada lagi zona aman dalam politik global. Dunia di persimpangan sejarah hari ini. Dunia berdiri di persimpangan, satu jalan menuju walasi yang rapuh, satu jalan menuju konflik global yang tak bisa dikendalikan. Dan gugurnya seorang pemimpin siapapun, dia dalam skenario ini adalah peringatan keras bahwa Perang Dunia Ketiga tidak lagi terdengar seperti fiksi, melainkan kemungkinan yang semakin mendekat. Pertanyaannya kini bukan apakah, melainkan kapan dan siapa yang pertama kali menarik pelatuk berikutnya. Yang lebih luas di kawasan. Komunitas internasional pun